Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Imron Permana di materi pembelajaran eh, kelas 12 SMA yaitu TIK ya. Kita pada hari ini kita akan membahas tentang form pada HTML. Oke, apa itu form? Form adalah salah satu bentuk halaman web yang digunakan untuk menerima masukan dari pengguna atau user. Untuk selanjutnya, masukan dari user tersebut diolah menjadi atau menggunakan bahasa pemrograman web, baik secara server side, scripting, misalkan menggunakan PHP atau JavaScript seperti itu ya teman-teman ya. Oke, contoh dari form itu sendiri seperti apa sih? Kalau kalian pernah mendaftar atau login di Facebook, kalian akan diarahkan langsung untuk mengisi form alamat email ya, atau kotak yang ada passwordnya atau kata sandinya. Nah, di situ kalian untuk diminta untuk mengisinya ya, seperti itu. Atau juga kalau yang belum punya akun, biasanya diminta untuk mendaftar terlebih dahulu. Ya, ada untuk mengisi nama depan, nama belakang, email atau nomor ponsel. Terus ada juga kata sandi, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Lalu diklik submit mendaftar. Nah, itu juga salah satu dari contoh form yang sering umum kita gunakan di media sosial. Ada juga yang di Instagram. Kalau kalian punya akun Instagram, tentunya kalian juga biasanya kalau yang belum punya pasti akan disarankan untuk mendaftar terlebih dahulu ya. Jadi formnya harus diisi. Ada email, nama lengkap, nama pengguna, kata sandi, dan klik daftar. Ini semua bisa kita buat menggunakan tag form ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini adalah tag yang akan kita gunakan untuk membuat form pada dokumen HTML. Ya, biasa buka kurung siku form, lalu tutup kurung siku. Lalu di sini diakhiri dengan slash form. Ya, jadi tag inilah yang akan kita gunakan untuk membuat form pada dokumen HTML. Nah, di sini dalam form ini ada elemen form. Ya, ada elemen form. Ya. Nah, elemen pada form itu apa aja sih? Ada input. Sorry ya, ada text area, yang ketiga ada select, lalu yang keempat ada button, dan yang terakhir ada label. Nah, ini nanti fungsinya apa? Kita akan bahas semua nanti pada saat mengcodingnya, saat kita buat codingannya di Sublime Text atau yang teman-teman pakai codingan yang teman-teman punya ya. Oke, kita langsung selanjutnya. Di sini input tipe yang tadi ya, jadi input tipe itu ini adalah tagnya. Jadi text, password, radio, checkbox ini nanti dimasukkan di dalam input tipe. Nah, yang submit, reset, button ini warnanya berbeda. Ini tidak saya masukkan ke dalam input tipe. Jadi karena tidak disarankan untuk masuk ke dalam input tipe ya. Jadi ada text, password, radio, dan checkbox. Oke. Selanjutnya ada button tipe. Button tipe di sini yang tadi yang ketiga ya, submit, reset, dan button. Jadi itu disebut dengan button tipe. Jadi ini nanti tombol yang bisa kita klik pada form ya. Jadi nanti kita bisa mengklik tombol tersebut pada formnya seperti itu. Jadi kayak tombol daftar ya, kirim, dan lain sebagainya. Seperti itu ya, tombol yang bisa kita klik disebut dengan button tipe. Oke, nah itu sedikit teori yang akan saya berikan. Jadi kita langsung saja praktik ya. Kita langsung buka Sublime Text-nya. Ya teman-teman, silahkan dibuka Sublime Text-nya. Kita langsung simpan seperti biasa. Klik file, pilih save. Ya, kita simpan dulu ya. Sebelumnya kita sudah sampai di folder yang HTML dasar ini, sudah sampai latihan 6 ya. Sekarang kita buat new folder lagi. Kita buat latihan 7. Nah, di sini kita buat latihan 7. Kalau teman-teman yang belum membuat folder latihan 1 sampai dengan 6, pastikan kalian sudah membuatnya, dan kalau yang ketinggalan bisa nonton video saya di sebelumnya ya. Kita simpan di latihan 7 ini dengan nama form.html. Pastikan ada tag HTML-nya agar bisa terbaca di web browser. Ya, namanya form.html. Lalu kita klik simpan atau save. Oke, seperti biasa kita tampilkan dulu struktur dasar dari HTML-nya ya. Dengan cara ketik HTML, lalu kita klik tombol tab pada keyboard. Di sini kita masukin di title-nya adalah form HTML. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita simpan dulu file save. Nah, di dalam body seperti biasa kita membuatnya di dalam body ya, semuanya di dalam body. Nah, kita akan membuat tag yang pertama. Kita akan menggunakan tag yang pertama.
yaitu yang input tipe yang teks ya teman-teman ya, yang teks. Jadi kita akan buat tag yang pertama. Jadi kita buat input. Nah, di sini kita masukkan di sini passwordnya nggak usah dulu ya, name-nya nggak usah dulu. Nah, di sini kita buat tipenya adalah teks. Nah, di sini disebut dengan teks. Nah, kita lihat, kita klik file lalu klik save. Nah, kita coba tampilkan di web browser ya teman-teman. Klik kanan lalu open in browser. Oke, kita tunggu sebentar. Kita tampilkan di web browser. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini sudah ada kotak isian yang bisa kita isi. Nah, inilah disebut dengan form ya. Di sini kita bisa klik input tipenya. Nah, oke. Oh iya, saya lupa di sini kita tambahkan dulu tag form. Pastikan di sini ada tag formnya dulu. Ya, tag form. Ya, tag form. Tadi saya lupa, sorry kelewat. Di sini ada tag form yang harus kita tambahkan. Nah, di sini kita tutup aja langsung tag formnya ya. Jadi harus ada tag formnya ya di sini. Oke, jadi kalau kita lihat di web browser tadi, di sini ada kotak yang bisa kita klik. Nah, inilah disebut dengan input tipe teks. Ya, jadi kita bisa mengetikkan apapun di sini. Ya, mau nama kita misalkan di sini Imron misalkan, ya seperti itu. Atau Juminten misalkan gitu ya. Ya, atau Mario Teguh, ya, atau Mario Ganteng dan segala macamnya seperti itu ya. Oke, tapi bohong misalkan gitu ya. Nah, oke, kita kembali lagi ke tag-nya ya. Di sini karena di sini adalah input tipenya teks, tapi itu tidak tahu untuk menginput apa, kita bisa ditambahkan di sini elemennya, tambahin labelnya ya. Misalkan di sini username pertama itu ya. Lalu titik 2. Kita Ctrl S, maka kita tampilkan di web browsernya, kita refresh, dia akan ada tambahan tulisannya username, username salah nih ya. Hasilnya harusnya username. Kita Ctrl S lagi, Ctrl save lagi. Oke, kita refresh. Nah, di sini ada tampilannya username ya. Jadi ini labelnya, kita klik di sini, kita isi username-nya apa. Misalkan biasanya alamat email gitu ya. At gmail.com bisa kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita menambahkan label, di sini labelnya saya sarankan tidak mengisi seperti ini ya, karena setiap label yang atau yang kata-kata yang kita masukkan di sini di dalam HTML pastikan ada tag-nya ya, agar lebih rapi dan agar HTML-nya bisa membaca seperti itu. Kita enter aja di bawahnya. Di sini username-nya ini kita tambahkan label namanya. Ya, kita buka kurung siku, lalu kita tambahkan label ya. Di sini for ya, label for ya, di sini kutip ya. Nah, di sini label for-nya apa? Username. Nah, di sini sorry, ini titik 2-nya nggak di sini ya, posisinya dia ada di sini. Enggak, titik 2, sorry. Nah, di sini baru kita kasih nama username tadi ya. Username. Nah, di sini username yang ininya kecil saja hurufnya, labelnya. Lalu titik 2, tutup. Nah, label dah. Dipastikan diakhiri dengan tag penutupnya yaitu label ya. Karena kita mau membuat labelnya username. Nah, pastikan username ini, label ini untuk apa? Label ini tentunya untuk yang label yang input yang di bawah, input tipe teks. Ya, jadi ada di bawah posisinya. Nah, di sini agar kita di sini yang teksnya ini ngelink atau bisa sama menyatu dengan yang label yang di atas, di sini kita tambahkan namanya ID. Ya, ID. Nah, ID di sini harus sama dengan nama labelnya. Kalau nama labelnya adalah username, berarti nama ID-nya pun harus nama username, ya. Nah, perbedaannya apa nanti kita bahas nih, ya. Kita Ctrl S, kita lihat memang perbedaannya tidak begitu terlihat. Di sini hanya sama saja, cuman kalau kita klik di sini kan bisa tuh ya, langsung. Nah, tapi kalau misalkan kita klik langsung username-nya, kita klik username-nya, dia langsung mengarahkan ke sini. Ya, kita klik label username-nya, dia langsung mengarahkan untuk mengisi form yang ini. Seperti itu ya.
Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan buat form yang kedua. Nah, di sini kita batasi dengan tag BR ya. Apa itu BR? Kalian bisa lihat video yang sebelumnya. Ya, ini pembatas spasi untuk ke bawahnya ya. Lalu di sini kita masukkan lagi sini saya kasih tab biar beda. Di sini kita tambahkan lagi namanya input tipenya yang password ya. Kita akan masukkan password. Setelah username biasanya ada password. Lalu input. Lalu di sini tipenya adalah password. Password ya. Nah, di sini kita langsung aja kita pasangin dengan label. Nanti kita buat labelnya di atas. Sini ID, lalu ID-nya adalah password ya, teman-teman ya. Nah, ID-nya adalah password. Nah, kita buat labelnya ini di atas input. Ya, kayak seperti yang di atas tadi. Ini kita copy aja kalau mau cepet. Ini kita copy. Yang di atas kita taruh di bawah. Ya, label for di sini kita buat jadi namanya password. Ya, pastikan sama. Nah, di sini adalah password juga gitu ya. Nah, password ya, Ctrl S. Lalu kita coba refresh di sini. Nah, di sini sudah ada passwordnya kolomnya ya. Nah, ini kita bisa isi passwordnya. Nah, perbedaannya adalah kalau misalkan kita isi teks yang username, ini akan tampil teksnya. Sedangkan kalau kita isi yang password, maka teksnya kita input, passwordnya kita input, maka dia akan otomatis berubah menjadi tanda seperti ini, atau tanda bintang atau tanda lingkaran seperti ini ya. Nah, itu yang disebut dengan password ya, tag password. Jadi input tag yang input tipe yang password ya. Jadi itu yang membuat perbedaan antara tipe teks dan tipe password. Oke, kita kembali lagi ke sablon teksnya. Ya, itu untuk yang password. Selanjutnya kita akan coba masukkan tipe yang radio. Radio itu untuk apa? Yaitu untuk jenis kelamin biasanya ya. Kita tambahkan BR lagi. Tab ya, kita enter ke bawah sekali. Lalu kita buat di sini input tipe yang radio. Input tipe. Kita buka lagi biasa. Input tipenya tagnya adalah radio ya. Jadi ini biasanya dibuat untuk jenis kelamin ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita tambahkan tadi ada ID yang harus dimasukkan, ini ID-nya. ID-nya kita ganti di sini ID. Di sini ID-nya misalkan jenis kelaminnya adalah pria yang pertama ya. Yang kedua name. Nah, di sini kita tambahkan sama dengan jenis kelamin kutip kedua ya. Ini kita tambahkan jenis kelamin. Nyatu aja, sorry. Ini untuk apa namanya? Untuk labelnya nanti ya, jenis kelamin. Nah, di sini kita setelah tulisan ini kita tambahkan label for ya, kita tambahkan label for ya. Di sini apa namanya, kita tambahkan keterangannya pria ya. Lalu kita di luar label for ini kita tambahkan untuk pilihan pria. Nah, kita tutup lagi labelnya tag seperti ini ya. Nah, di sini kita tambahkan label yang tadi seperti yang di atas. Kita copy aja yang di atas ini ya, password ini, label password ini kita copy. Lalu kita masukkan di sini ya, teman-teman. Nah, kita masukkan label for jenis kelamin, karena tadi kan password sudah, sekarang jenis kelamin. Pastikan sama ya labelnya. Di sini labelnya sama, yaitu jenis kelamin. Ini boleh hurufnya lebih besar karena ini untuk nanti ditampilkan di web browsernya ya. Jenis kelamin seperti itu. Ctrl save, lalu kita refresh lagi. Nah, di sini ada tulisannya jenis kelamin. Nah, di sini baru pria. Nah, kita belum tambahkan yang wanita ya, teman-teman ya. Kita belum tambahkan yang wanita. Oke, sekarang kita tambahkan yang wanita. Caranya gimana? Sama aja kayak tadi. Yang ini kita input tipenya yang radio, kita copy. Kita taruh di bawahnya, teman-teman. Ya, di sini radio sama, di sini ID-nya adalah wanita, bedanya ya. Wanita di sini. Nah, di sini ID-nya juga sama. ID-nya, tipenya radio, name-nya maksudnya, name-nya sama, jenis kelamin. Lalu di sini ada labelnya for apa? Kalau tadi kan wanita pria ya, sekarang kita ganti for apa, untuk apa wanita. Jadi
jenis kelaminnya. Yang ini label yang jenis kelamin, ini label untuk jenis kelamin ya. Label untuk jenis kelamin, label untuk username, label untuk password ya. Jadi seperti itu. Jadi ada label for password seperti itu ya. Oke, sekarang kita Ctrl S lagi. Lalu kita tampilkan, coba kita refresh. Maka di sini masih pria, di sini saya belum tampilkan ya. Di sini masih pria, belum diganti jadi wanita ya. Oke, tidak ada yang jenis kelamin yang lain selain pria dan wanita ya. Tidak ada LGBT di sini ya. Oke, kita refresh lagi, kita langsung tampilkan jadi pria dan wanita. Nah, kalau kita klik, nah dia otomatis bisa berpindah kalau kita klik ya, kita pilih misalkan mana pria atau wanita jenis kelamin kita ya. Oke, itu yang jenis kelamin ya. Tipe form yang ketiga yaitu tipe radio. Jadi yang pertama tadi adalah teks untuk memasukkan segala macam bentuk teks. Yang kedua ada tipe password untuk memasukkan jenis password. Yang ketiga ada jenis kelamin ya, yang kita bisa masukkan untuk memilih pria atau wanita. Dan yang selanjutnya kita tambahkan label yang baru atau form baru. Kita kasih spasi di sini BR ya. Di sini kita enter. Lalu di sini kita input tipe namanya checkbox ya. Nah, untuk apa kita akan buat di sini misalkan dia hobinya apa. Input tipenya adalah checkbox. Ya, checkbox. Lalu di sini ada ID. Nah, di sini ID-nya apa? Di sini kita ID-nya kita masukkan misalkan hobinya pertama ini membaca. Ya, membaca. Lalu di sini kita tambahkan labelnya, label for-nya ya. Jadi copy aja dari sini nih biar cepet ya. Label for. Nah, di sini apa kutipnya tadi? Membaca gitu ya. Label untuk membaca. Di sini kasih keterangannya membaca ya. Hobi yang pertama membaca misalkan. Oke, kita klik Ctrl S atau klik file, pilih save ya. Oh iya, di sini label for-nya ditambahkan dulu sebelum kita tampilkan di web browser. Label for ya. Di sini label for apa? Untuk apa? Di sini for hobi ya, karena kita memasukkan hobi. Jadi kita masukkan hobi di sini. Label for hobi. Ya, di sini tambahkan hobi. Hobinya apa? Titik 2 sini ya. Nah, jenis kelamin udah, password dari sini hobi. Oke, kita Ctrl S, kita refresh di web browser. Maka di sini ada hobi yang pertama yaitu membaca, kita checklist bisa. Tuh ya, ini namanya checkbox. Jadi bisa kita checklist, bisa kita unchecklist. Nah, kita tambahkan yang lain, kita tambahkan ini tinggal copy doang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau ini nambahin tinggal copy doang. Ya, copy di sini misalkan kita bikin 3 hobi lah ya, 3 hobi kita enter. Hobi yang kedua yaitu misalkan di sini berenang misalkan ya. Nah, di sini tambahkan lagi berenang, copy aja ininya berenang ya. Berenang hobi yang kedua. Ya, di sini hobi yang kedua berenang. Di sini tambahkan berenang ya. Lalu hobi yang ketiga misalkan bernafas misalkan ya. Hobinya bernafas. Nah, label for-nya samain, harus sama di sini. Bernafas. Nah, di sini tambahkan keterangannya bernafas. Nah, seperti ini ya. Oke, kita Ctrl S atau klik file, pilih save. Ya, lalu kita tampilkan di web browser. Kita di sini jadi ada 3 di sini ya. Membaca, berenang, dan bernafas. Jadi tinggal di checklist mana. Misalkan berenang nggak berenang, dia nggak hobi berenang. Membaca itu checklistnya. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi username, password, jenis kelamin sudah ada ya, dan hobi. Sekarang kita klik mau menambahkan tombol klik daftar atau misalkan di sini login gitu ya, atau kirim gitu ya. Itu menggunakan input tipe apa tadi? Ya, input tipe yang submit. Oke, kita buat di sini yang submit ya. Ya, di sini button namanya ya. Ya, di sini kita tambahkan BR lagi tab ya. Kita tambahkan jenis input tipe yang submit. Oke, submit. Lalu di sini
ditambahkan value nilainya. Ini untuk apa? Menampilkan nanti tampilannya apa di dalam submit itu, entah ke daftar atau kirim ya. Misalkan kita kirim ya. Input tipenya adalah submit. Lalu kita klik file, pilih save. Ya, kita klik file, pilih save. Oke, kita tampilkan di web browsernya, kita refresh. Nah, maka akan ada tombol kirim di sini ya, teman-teman. Ya. Nah, kalau misalkan kita tombolnya adalah tombol submit, ya tinggal diganti submit, atau tombol daftar ya daftar, nanti di sini bisa ya. Nah, kita Ctrl S, lalu kita refresh di sini, maka daftar ya. Di username-nya apa? Misalkan imron@gmail.com ya. Passwordnya isi terserah misalkan ya. Nah, ini bisa kita tampilkan juga, ada tombol mata di sini. Kita tuh ya teman-teman ya, passwordnya ya. Nah, lalu ada jenis kelamin pria atau wanita ya, tinggal dipilih. Nah, hobinya misalkan hobinya apa? Saya hobinya membaca, berenang, bernapas, hobi juga lah ya. Udah klik daftar. Nah, itu udah terkirim misalkan kayak gitu. Oke teman-teman, ya itu untuk membuat form pada dokumen HTML. Saya rasa cukup untuk materi pada kali ini untuk bagaimana cara membuat form pada dokumen HTML. Simple, sebenarnya mudah, tinggal teman-teman benar-benar mengikuti langkah-langkahnya dengan benar ya. Di sini ada input, lalu kita pilihkan label ya. Jadi fungsinya pada kesimpulannya adalah input teks, itu untuk membuat sebuah teks ya pada dokumen pada web ya. Lalu di sini ada password juga untuk memasukkan password. Jenis kelamin itu menggunakan radio ya. Lalu di sini juga ada hobi ya, hobi menggunakan checkbox tadi ya, checklist. Dan untuk tombol kirim, submit atau daftar menggunakan input tipe submit ya. Oke, saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe, dan silakan share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan agar video ini terus bermanfaat dan channel ini terus berkembang ya. Salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.